Para sahabat insan yang terkasih, salam berjumpa kembali. Di momen yang berrahmat ini, saya, Pater John Jeramu CMF, ingin berbagi intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu, 9 Juni 2024, Minggu biasa ke-10. Kisah Injil Markus bab 3 ayat 20-35 yang kita refleksikan kali ini sangatlah menarik dan inspiratif. Saya tertarik merenungkan narasi Injil ini dengan tema yang sederhana. Fitnah melemahkan persaudaraan. Prasangka dan fitnah kerap kali melemahkan, bahkan merusak relasi keakraban kita baik dengan Tuhan maupun sesama. Saudara-saudari terkasih, dalam narasi Injil hari ini ditemukan beberapa fitnahan yang dialamatkan kepada Yesus. Pertama, fitnah atau prasangka buruk dari keluarga Yesus sendiri. Waktu itu kaum keluarganya datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yesus dicap gila karena menghabiskan waktunya berjalan ke sana kemari untuk menyembuhkan, berkhotbah dan mewartakan kerajaan Allah. Kelihatannya keluarga Yesus termakan oleh fitnahan, omongan negatif atau gosip dari orang lain yang membenci Yesus. Sanak saudara Yesus tidak mengenal siapa pribadi Yesus sebenarnya dan belum memahami misinya di tengah dunia ini. Kedua, fitnahan dari ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka juga curiga dan mencap Yesus kerasukan setan. Mereka menganggap bahwa Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Mereka curiga jangan-jangan dia dirasuki rajanya para setan dan mengacaukan pikiran dan hati orang banyak. Bisa jadi ia memakai kuasa roh jahat sendiri untuk menyembuhkan orang kerasukan. Berhadapan dengan tuduhan dan fitnah ini, Yesus tetap tenang. Ia tidak marah maupun mengata-ngatai mereka. Pertanyaan Yesus, bagaimana mungkin iblis dapat mengusir setan? Mau membuka pikiran mereka untuk berpikir logis. Penjelasan yang diberikan Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu itu akan berhasil apabila orang bersatu. Bagaimana mungkin kuasa kejahatan menentang kejahatan itu sendiri? Karena jika terjadi demikian, maka mereka akan terpecah-pecah dan tidak akan bertahan. Selanjutnya Yesus menegaskan bahwa fitnahan dan tuduhan palsu tersebut merupakan ungkapan ketidakpercayaan atau ketertutupan hati mereka terhadap karya Allah yang hadir dalam dan melalui perbuatan-perbuatan baik Yesus. Bahkan mereka dianggap berdosa, menghujat Roh Kudus, dan itu tidak bisa diampuni. Mengapa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Karena mereka tidak percaya, bahkan menuduh karya dan kuasa ilahi Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus sebagai kuasa iblis. Mereka mengibliskan Roh Kudus sehingga sulit untuk diampuni. Akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara, saudari, dan ibunya. Itu berarti kriteria utama menjadi saudara atau keluarga Yesus adalah sikap percaya, beriman kepadanya, yakni mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Maka sikap curiga, fitnah, dan prasangka yang adalah ekspresi dari ketidakpercayaan itu melemahkan bahkan menutup persaudaraan baik dengan Tuhan maupun sesama. Sahabat-sahabat insan terkasih, setelah kita merenungkan intisari Injil, ada beberapa pesan yang bisa dipetik dan direnungkan bagi kehidupan kita saat ini. Pesan pertama, menghindari sikap curiga dan fitnah. Sikap ini biasanya bersumber dari sikap iri hati dan benci dengan keberhasilan orang lain. Kecenderungan ini menutup hati untuk melihat, mengakui, dan mengapresiasi kebaikan orang lain. Bahkan seringkali sikap curiga dan fitnah melukai hati sesama kita, menimbulkan konflik dan pertentangan dalam hidup bersama, dan melemahkan serta merusak persaudaraan di antara kita. Selain itu, sebagai orang beriman, jika ada orang yang memfitnah kita, kita perlu belajar pada sikap Yesus, yakni tidak perlu marah, tersinggung, dan merasa dendam.
melainkan tetap tenang, sabar, berpikir positif dan logis, bahkan tetap mendoakan dan mengampuni mereka. Pesan kedua, membuka hati dan percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak karya baik Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan selalu menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Namun, terkadang kita begitu mudah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bagaikan kacang lupa kulit. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu, kita melontarkan protes, mengeluh, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu membuka hati dan menyadari segala pengalaman kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dan menginventaris karya baik dan penyelenggaraan Tuhan dalam sejarah hidup kita selama ini. Kita perlu mengenal, mengakui, dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Pesan ketiga, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi kriteria utama untuk menjadi keluarga sahabat Tuhan. Sikap yang cenderung mencari kehendak diri sendiri, egois, justru melemahkan dan menutup relasi persaudaraan kita dengan Tuhan. Kita juga diundang untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak sesama atau orang-orang terdekat kita. Ada banyak persoalan dan konflik dalam hidup bersama karena kurangnya sikap mendengarkan dan tidak terbuka pada kehendak orang lain. Sesungguhnya persaudaraan sejati hanya bisa diwujudkan kalau di antara kita saling mendengarkan satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan kasih. Semoga kita semakin percaya dan menyadari kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita selalu berusaha membuka diri dan membangun persaudaraan di antara kita, sebab kita semua adalah saudara, fratelli tutti. Hendaknya kita juga menghindari sikap fitnah dan curiga, karena itu melemahkan dan merusak keakraban dan persaudaraan. Fitnahan, kecurigaan, dan gosip adalah virus yang menggerogoti kedamaian dan persaudaraan dalam hidup bersama. Akhirnya, saya mengutip sebuah pernyataan yang sangat menarik dari Paus Fransiskus. Fitnah dan gosip melemahkan vitalitas persaudaraan, menodai nama baik saudara, dan menawarkan kesenangan keji karena mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Bergosip mengotori hati seperti air selokan yang mencemari air sumur yang jernih. Gosip dan fitnah menyuburkan iri hati dan cemburu dan menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bersama. Para sahabat insan terkasih, marilah kita menjaga dan merawat hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.